Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati, NIM 2070011119037 dari kelas Pendidikan Matematika A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur aljabar, yaitu himpunan dan operasi modulo. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu himpunan. Untuk melangkah lebih jauh tentang himpunan, kita harus mengetahui apa itu himpunan. Bisa dilihat bahwa definisi himpunan yaitu himpunan adalah suatu koleksi atau kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas, di mana objek dalam suatu himpunan disebut anggota atau bisa juga elemen atau unsur. Kemudian di sini ada contoh, misalnya jika X merupakan anggota himpunan A, maka ditulis dalam notasi X elemen A, atau juga bisa dibaca dengan X anggota A. Dan jika X bukan merupakan anggota A, maka ditulis dalam notasi X bukan elemen A atau X bukan anggota A. Kemudian cara menyatakan himpunan itu sendiri, yaitu untuk menuliskan keanggotaan suatu himpunan dapat digunakan 3 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu builder atau notasi himpunan. Langsung ke contohnya, yaitu himpunan A di mana X elemen N terdapat X di mana X-nya itu kurang dari atau sama dengan 5, di mana bilangan N itu bilangan asli, di mana kurang dari 5 atau sama dengan 5 yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan B yaitu X elemen R, di mana X kuadrat itu kurang dari atau sama dengan 4. Kemudian M, Y elemen N, di mana Y pangkat 2 atau Y kuadrat kurang dari 9. Kemudian cara kedua yaitu tabulasi atau daftar. Ini yang sering kita gunakan atau sering kita jumpai dalam mengerjakan soal-soal himpunan, yaitu dengan cara tabulasi atau daftar. Yaitu misalnya himpunan A itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian B itu 1, 2, M anggotanya itu 1, 2, 3, dan N anggotanya A, B, C, D. Di sini ada pernyataan, yaitu himpunan bilangan asli yang lebih kecil dari 10. Nah, himpunan bilangan asli, kita mulai dari angka 1, yaitu yang lebih kecil dari 10. Maka kita misalnya mengambil cara builder atau notasi himpunan, maka bisa ditulis A sama dengan X elemen N, di mana itu X-nya kurang atau sama dengan 10. Baru bisa kita hitung, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang dari 10. Maaf, salah. Kemudian dengan cara tabulasi atau daftar bisa kita tulis, yaitu anggota A kan tadi yang lebih kecil dari 10. Maka di sini kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 karena lebih kecil dari 10. Kemudian ke pernyataan kedua. Himpunan huruf vokal yang terkandung pada kata komunitas. Kan huruf vokal itu A, I, U, E, O, E. Bisa dilihat yaitu O, I, U, dan A. Bisa cara penyelesaiannya juga seperti ini, yaitu builder atau bisa juga dengan tabulasi atau daftar. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, yaitu subset dari himpunan. Adapun subset dari himpunan, yang pertama itu
jika A dan B masing-masing merupakan himpunan sedemikian sehingga anggota dari himpunan A juga anggota dari himpunan B. Maka di situ bisa kita lihat bahwa himpunan A disebut subset dari himpunan B. Ditulis dengan simbol A subset sama dengan B. Seperti ini. Kemudian yang kedua itu jika A subset atau sama dengan B dan B subset sama dengan A, maka A dan B dikatakan himpunan yang sama atau juga bisa disebut dengan kesamaan dua himpunan. Kemudian yang ketiga itu jika A subset sama dengan B dan A tidak sama dengan B, maka A disebut subset murni dari B, ditulis dengan simbol A subset B, tanpa ada garis di bawah ini, bawahnya di sini. Langsung saja ke contohnya, yaitu misalkan A sama dengan 1, 2, 3 dan B 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka dapat dinyatakan bahwa A itu subset B karena anggota A dan B itu tidak sama. Karena anggota A itu hanya 3 dan B itu sampai 5. Jadi A itu subset dengan B. Kemudian yang kedua, contoh kedua yaitu misalkan P anggotanya itu A, B, C dan Q anggotanya B, C, A, C, A, B. Maka dapat dinyatakan bahwa P itu subset sama dengan Q dan juga sebaliknya, Q subset sama dengan P. Atau bisa juga P sama dengan Q, atau kesamaan dalam dua himpunan tersebut yaitu P dan Q. Kemudian slide berikutnya yaitu operasi himpunan. Ada beberapa operasi pada himpunan. Yang pertama itu gabungan. Bisa dilihat di sini bahwa tanda gabungan itu seperti ini, seperti U, yaitu dibaca A gabung B sama dengan terdapat X, di mana X itu elemen dari A atau anggota dari A, atau juga X elemen B. Misalnya ada himpunan A, anggotanya itu A, B, C, D, dan E. Dan B anggotanya B, C, F, G. Maka A gabung B itu A, B, C, D, E, F, G. Kita gabung semua anggota A dengan anggota B karena gabungan. Kemudian operasi berikutnya itu selisih. Bisa dilihat notasi selisih yaitu A baru seperti ada garis miring, A selisih B. Langsung ke contohnya, yaitu misalnya himpunan A anggotanya itu A, B, C, D dan himpunan B anggotanya B, D, E, F. Maka A selisih B itu adalah AC. Maksud dari selisih di sini bahwa anggota A yang bukan anggotanya B, begitu juga sebaliknya anggota B yang bukan anggotanya A. Maka didapat bahwa A selisih dari B itu A dengan C. Bisa dilihat bahwa anggota B itu hanya ada BD sama EF. Sedangkan A itu ABCD. Dan yang tidak ada di B itu adalah AC. Jadi di sini adalah AC. Begitu juga sebaliknya. B selisih A, yaitu sama dengan E dan F. Karena di anggotanya A itu tidak ada E dan F. Kemudian operasi berikutnya itu irisan, yaitu kebalikan dari gabungan itu sendiri, yaitu A dan A iris B atau A dan B itu sama dengan terdapat X, di mana X elemen A dan X elemen B. Contohnya, misalkan ada himpunan A yang anggotanya A, B, C, D, E, himpunan B anggotanya B, C, F, G, dan himpunan C anggotanya H dan I. Ini ya akan kita cari irisannya. Irisan dari A dan B, B dan C, dan A dan C. Maka perlu diketahui bahwa irisan itu adalah di mana anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B. Jadi
bisa kita jawab soalnya A iris B itu sama dengan BC, karena anggota himpunan A juga ada anggota A yang juga anggotanya B, yaitu B dan C. Begitu juga B iris C. B iris C itu tidak ada, jadi ditulis dengan himpunan kosong, tidak ada. A dan C atau A iris C juga tidak ada anggotanya yang sama, jadi juga merupakan himpunan kosong, atau bisa dilihat tandanya seperti ini. Kemudian cara yang keempat yaitu komplement. Apabila S adalah himpunan semesta dan himpunan A adalah subset dari S itu sendiri, maka komplement dari A dalam S yaitu A komplement atau A pangkat C adalah semua anggota S yang bukan anggotanya A. Untuk lebih jelasnya tentang komplement, langsung saja kita melangkah ke contoh, yaitu misalkan S itu kan himpunan semesta, anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan himpunan A anggotanya itu 2, 4, dan 6. Maka di mana komplement itu notasinya itu A pangkat C, dibaca dengan A komplement. Kan sudah diketahui sebelumnya bahwa komplement dari A dalam S atau A komplement itu adalah semua anggota S yang bukan anggotanya A. Jadi misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan A itu 2, 4, 6. Jadi otomatis A komplement dari soal ini yaitu 1, 3, 5, 7 karena tidak ada di A, bukan anggotanya A, karena anggotanya A itu hanya 2, 4, dan 6. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, yaitu hukum operasi pada himpunan. Jika A, B, dan C masing-masing himpunan dan subset dari himpunan S atau semesta, maka berlaku hukum sebagai berikut, yaitu hukum idempotent. Hukum idempotent yaitu bisa dilihat di sini rumusnya, bahwa kalau A iris A itu sama dengan A dan A gabung A itu sama dengan A. Kemudian hukum yang kedua itu hukum identitas, di mana A gabung himpunan tak kosong, maka hasilnya itu himpunan A. Misalnya kita ambil contoh anggota A himpunan A itu 1, 2, 3 dan B itu di himpunan kosong, jadi otomatis sama dengan A. Begitu juga kalau A iris B, A iris himpunan kosong itu sama dengan himpunan kosong. Kemudian hukum komutatif berlaku, sifatnya yaitu A gabung B sama dengan B gabung A. Begitu juga A iris B sama dengan B iris A. Hukum yang keempat yaitu hukum asosiatif, di mana A gabung dalam kurung B gabung C sama dengan kebalikan dari ini. Jadi di sini dalam kurungnya yaitu A gabung B, kemudian A gabung C. Begitu juga irisan A dan dalam kurung B dan C sama dengan dalam kurung A dan C dan A dan B dan C. Kemudian hukum distributif. Hukum distributif itu sifatnya di mana A gabung B dalam kurung B gabung B dan C sama dengan di sini hukum distributif. Jadi di sini itu dalam kurung A gabung B, kemudian dan A gabung C. Kemudian yang kedua A dan A iris atau B gabung C sama dengan
A dan B gabung A dan C. Kemudian hukum operasi yang terakhir yaitu hukum De Morgan. Sifatnya yaitu dalam kurung A gabung B komplement, maka A komplement dan iris B komplement. Kemudian A iris B komplement, maka A komplement gabung B komplement. Untuk lebih jelasnya, kita melangkah ke pembuktian dari hukum operasi himpunan. Yaitu di sini pembuktian dari hukum idempoten. Yaitu yang pertama yaitu A gabung A sama dengan A. Buktinya, diketahui A gabung A itu sama dengan A jika dan hanya jika A gabung A subset atau sama dengan A dan A subset atau sama dengan A gabung A. Kita ambil sebarang X elemen A gabung A, berarti X itu elemen A dan X juga elemen A, yang berakibat X elemen A. Karena itu A gabung A subset sama dengan A. Kemudian kita ambil lagi sebarang X elemen A, berarti X elemen A dan X elemen A. Dapat kita notasikan X elemen A gabung A. Hal ini mengakibatkan A subset atau sama dengan A gabung A. Jadi dapat disimpulkan bahwa A gabung A itu sama dengan A. Kemudian sifat yang kedua itu A iris A sama dengan A. Pembuktiannya yaitu diketahui A iris A itu sama dengan A jika dan hanya jika A iris A subset sama dengan A dan A subset atau sama dengan A iris A. Kita ambil sebarang X elemen A dan A, berarti X elemen A dan X elemen A berakibat X elemen A. Karena itu A iris A subset sama dengan A. Kemudian ambil sebarang X elemen A, berarti X itu elemen A dan X elemen A, berarti X elemen A dan X elemen A. Dapat dinotasikan, bisa dilihat di sini, X elemen A iris A. Hal ini mengakibatkan A subset atau sama dengan A iris A. Jadi dapat kita simpulkan bahwa A iris A itu sama dengan A. Berikutnya itu hukum identitas. Yang pertama sifatnya itu A gabung himpunan kosong sama dengan A. Kita akan buktikan sifat tersebut. Diketahui A gabung himpunan kosong sama dengan A jika dan hanya jika A gabung himpunan kosong subset dari subset atau sama dengan A dan A subset atau sama dengan A gabung himpunan kosong. Ambil sebarang X elemen A gabung himpunan kosong, berarti X elemen himpunan kosong. Namun karena kita ketahui bahwa himpunan kosong itu tidak memiliki anggota, berarti X bukan anggota atau bukan elemen himpunan kosong. Jadi didapat X elemen A, sehingga A gabung subset atau sama dengan A. Ambil sebarang X elemen A, berarti X elemen A atau X elemen himpunan kosong. Pernyataan tersebut dapat dibenarkan karena X elemen A bernilai benar, maka apapun nilai kebenaran dari X elemen himpunan kosong, benar ataupun salah, pernyataan tersebut selalu bernilai benar karena dihubungkan dengan kata atau, sehingga atau yaitu seperti ini tandanya. Sehingga didapat A subset atau sama dengan A gabung himpunan kosong. Dari kedua uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa A gabung himpunan kosong itu sama dengan A. Kemudian sifat yang kedua, kita akan buktikan yaitu A iris himpunan kosong sama dengan A. Bukti diketahui sifat, kita tulis sifatnya itu A dan himpunan kosong sama dengan A jika dan hanya jika
A dan himpunan kosong subset dari himpunan kosong, subset atau sama dengan himpunan kosong, dan himpunan kosong subset atau sama dengan A dan iris himpunan kosong. Ambil sebarang X elemen A iris himpunan kosong, berarti X elemen A dan X elemen himpunan kosong. Karena himpunan kosong subset dari A, berarti X elemen himpunan kosong. Sehingga kita dapat A dan A iris himpunan kosong subset atau sama dengan himpunan kosong. Karena menurut teorema, himpunan kosong merupakan bagian seluruh himpunan, maka jelas bahwa himpunan kosong subset atau sama dengan A iris himpunan kosong. Dari kedua uraian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa A iris himpunan kosong itu sama dengan himpunan kosong. Kemudian kita melangkah ke materi berikutnya, yaitu fungsi dan operasi pada himpunan. Langsung saja. Yang pertama itu terkait dengan relasi. Sebelum membahas pengertian fungsi dari himpunan A ke himpunan B, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu relasi dalam himpunan. Relasi adalah suatu pengaitan dari suatu himpunan ke himpunan lain yang memenuhi aturan-aturan tertentu, atau dengan kata lain, relasi F dari himpunan A ke himpunan B adalah subset dari A kali B. Jadi, relasi F merupakan suatu himpunan subset dari A kali B. Satu tanda seperti ini. Baik, melangkah ke contohnya, yaitu bisa dilihat relasi kurang dari, tanda kurang dari itu seperti ini. Dalam himpunan bilangan bulat Z, maka F dapat ditulis F sama dengan X, Y, di mana X itu elemen Z dan Y juga elemen Z, dan X kurang dari Y, karena dari soalnya kan relasi kurang dari, jadi otomatis X dan Y-nya itu kurang dari. Jelas bahwa ada di sini 1,2 elemen F, tetapi 2, min 1 itu bukan elemen F karena berbeda. Untuk lebih jelasnya, kita melangkah ke definisi, yaitu relasi F dalam himpunan A dikatakan yang pertama itu refleksif jika terdapat X elemen A, yaitu X, X elemen F. Kemudian yang kedua itu simetri. Jika X, Y elemen F, maka Y, X juga elemen F. Terdapat X, Y elemen A. Kemudian yang ketiga transitif. Jika X, Y elemen F dan Y, Z elemen F, maka X, Z juga elemen F. Terdapat X, Y, Z elemen A. Kemudian antisimetri. Jika X, Y elemen F dan Y, X elemen F, maka X sama dengan Y. Terdapat X, Y elemen A. Suatu relasi yang memenuhi syarat refleksif, simetri, dan transitif disebut relasi ekuivalen. Kita akan mempelajarinya pada slide berikut. Dan jika memenuhi refleksi, antisimetri, dan transitif, maka disebut relasi orde parsial. Untuk lebih jelasnya, kita melangkah ke contoh, yaitu misalkan anggota A itu 1, 2, 3, 4, di mana terdapat F sama dengan relasinya, yaitu kan tadi diketahui bahwa relasi itu pengaitan. Jadi didapat 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 3,1, 4,1, 3,2,
2 dan 2,3. Maka F memenuhi refleksif, simetri, dan transitif, yaitu X, X elemen F, terdapat X elemen A. Yang kedua itu X, Y elemen F, maka Y, X juga elemen F, terdapat X, Y elemen A. Kemudian X, Y elemen F dan Y, Z elemen F, maka X, Z elemen F, terdapat X, Y, Z elemen A. Kemudian definisi 1.7 yaitu kelas ekuivalen. Jika F adalah relasi ekuivalen pada himpunan A, maka kelas ekuivalen yang ditentukan oleh X elemen A ditulis dengan lambang seperti ini, kurung tertutup, adalah himpunan semua anggota A yang oleh F dikaitkan dari X. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dinotasikan sebagai berikut, yaitu bisa dilihat di sini X sama dengan ekuivalen X sama dengan terdapat Y, di mana anggotanya itu X, Y elemen F. Koleksi kelas ekuivalen dari A oleh F dinyatakan dengan A per F atau A selisih F. Jadi A per F itu sama dengan ekuivalen X, di mana X itu elemen A. Kemudian definisi fungsi. Misalkan A dan B dua buah himpunan tidak kosong, fungsi F dari A ke B adalah suatu relasi yang mengaitkan setiap anggota A elemen A dengan hanya satu pasangan yang dinyatakan dengan FA di B, dan ditulis suatu fungsi, kita bacanya ini adalah suatu fungsi F di mana A dipetakan terhadap B dengan F adalah fungsi dari A ke B. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa untuk A dan B itu masing-masing himpunan tidak kosong. Suatu pengaitan F yang dinyatakan dengan suatu fungsi F di mana A dipetakan terhadap B dikatakan fungsi jika dan hanya jika terdapat A, B elemen A dengan A itu sama dengan B, maka FA sama dengan FB. Contoh, misalkan S itu bilangan bulat, P itu 1, min 1. Jadi terdapat suatu fungsi F di mana S dipetakan terhadap T yang didefinisikan F S sama dengan 1 jika S genap dan Fs-nya sama dengan minus 1 jika S ganjil. Maka F merupakan fungsi karena terdapat A, B elemen S. A sama dengan B, maka FA itu sama dengan FB. Kemudian definisi berikutnya. Misalkan suatu fungsi F di mana A dipetakan terhadap B suatu fungsi. Yang pertama, bagian A itu F dikatakan fungsi 1, jika terdapat X, Y elemen A dengan Fx sama dengan Fy, maka X, Y. Kemudian bagian B, F dikatakan fungsi onto jika terdapat B kecil elemen B. Kemudian sehingga ada A kecil elemen A, sehingga FA itu sama dengan B. Yang ketiga, jika F fungsi 1 dan onto gabungannya, maka F dikatakan fungsi bijektif. Contohnya, yang pertama bagi contoh fungsi 1 di mana suatu fungsi F di mana N dipetakan terhadap N dengan Fn sama dengan 2N. Terdapat N elemen N dengan fungsi adalah fungsi 1, di mana N itu bilangan asli. Kemudian bagian B, suatu fungsi di mana R dipetakan terhadap R positif dengan Fn sama dengan S kuadrat. Terdapat X elemen R adalah fungsi onto, di mana R itu bilangan real.
Kemudian bagian C gabungannya yaitu suatu fungsi f di mana z dipetakan terhadap z dengan fn sama dengan z. Terdapat z elemen z adalah fungsi satu-satu, di mana z itu adalah bilangan bulat. Kemudian operasi biner pada himpunan. Misalkan G himpunan tidak kosong, fungsi dari G kali G ke G mengaitkan setiap pasangan berurutan A, B elemen G kali G dengan suatu pasangan di G, yaitu terdapat operasi A, operasi biner B elemen G, maka tanda ini dikatakan operasi biner atau komposisi biner pada G. Dengan demikian, operasi biner pada himpunan tidak kosong adalah operasi biner jika dan hanya jika A elemen G, kemudian B elemen G, maka A operasi biner terhadap B elemen G terdapat A, B elemen G. Maka dari itu, operasi biner merupakan operasi tertutup yang didefinisikan pada himpunan kosong. Contohnya, operasi penjumlahan merupakan komposisi biner atau operasi biner pada himpunan bilangan asli n, karena terdapat A, B elemen n, di mana A tambah B itu elemen n. Kemudian ada beberapa hukum operasi biner. Suatu operasi biner dan operasi noktah pada himpunan tidak kosong G dikatakan asosiatif jika A operasi biner terhadap B operasi biner C sama dengan A operasi dalam kurung operasi biner dalam kurung B operasi C terdapat A, B, C elemen G. Kemudian yang kedua komutatif. Jika A operasi B sama dengan B operasi A, terdapat A, B elemen G. Mempunyai unsur identitas. Jika ada A elemen G sehingga E operasi biner terhadap A sama dengan A operasi biner E, terdapat A elemen G. Kemudian setiap anggota mempunyai inverse di G. Jika terdapat A elemen G, ada A inverse atau A pangkat minus 1 elemen G, sehingga A operasi biner terhadap inverse A sama dengan A inverse operasi biner A sama dengan identitas. Operasi biner pada G dikatakan memenuhi hukum pencoretan kiri jika A operasi B sama dengan A operasi C, mengakibatkan B itu sama dengan C untuk setiap A, B, C elemen G. Kemudian operasi biner pada G dikatakan memenuhi hukum pencoretan kanan jika B operasi A sama dengan C operasi A, mengakibatkan B sama dengan C untuk setiap A, B, C elemen G. Kemudian ada anggota E atau identitas elemen G dikatakan identitas kiri di G jika A operasi identitas atau E sama dengan A, terdapat A elemen G. Jika E identitas kanan di G, maka B elemen G dikatakan inverse kanan dari A elemen G jika A operasi biner B sama dengan identitas. Operasi noktah dikatakan distributif kiri terhadap operasi biner jika A operasi noktah di dalam kurung B operasi biner C sama dengan dalam kurung A operasi nokta B. Kemudian operasi biner A operasi nokta C terdapat A, B, C elemen G. Kemudian yang terakhir yaitu operasi noktah dikatakan distributif kanan terhadap operasi biner jika bisa dilihat A operasi B nokta C sama dengan A nokta C operasi B nokta C terdapat A, B, C.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait materi himpunan dan fungsi operasi pada himpunan pada kuliah struktur aljabar ini. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan dalam pemaparan materi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.